Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi Visibility Modifier. Class, atau juga interface, atau juga constructor, atau function, atau properties, termasuk getter dan setter, itu bisa memiliki visibility modifiers. Ada 4 visibility modifiers di Kotlin, yaitu public, private, protected, dan juga internal. Kalau teman-teman bingung apa itu visibility modifier, ini mirip kayak sebuah kelas, interface, constructor, dan yang lainnya bisa diakses dari mana atau bisa tampak dari mana. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita bikin apapun itu, entah bikin kelas, bikin interface, bikin constructor, dan yang lain-lain, itu secara default atau standarnya, visibility modifier-nya di Kotlin adalah public. Cuma kita tidak wajib mengatakan kata kunci public. Default-nya udah langsung public. Apa itu public? Public itu artinya adalah bisa diakses dari mana saja. Jadi ini ada 4 kata kunci, public, private, protected, internal. Kalau misalnya public, jika tidak menyebutkannya, jadi kita public pakainya ya, jadi tidak perlu menyebutkannya, nggak wajib, maka secara otomatis visibility modifier-nya adalah public, yaitu artinya bisa diakses dari manapun. Maka dari itu kenapa kita bikin kelas, bikin function itu bisa diakses dari manapun. Bahkan dari package yang berbeda itu masih bisa diakses. Karena apa? Karena default-nya adalah public. Nah, selanjutnya ada private. Private itu artinya hanya bisa diakses di tempat deklarasinya. Jadi kalau kita bikin satu file, di sana kita buatkan private, maka cuma bisa diakses dari situ aja. Nggak bisa diakses dari tempat lain. Nah, kalau misalnya protected, artinya hanya bisa diakses di tempat deklarasi. Jadi kalau misalnya dibikin di satu file atau di kelas, cuma bisa diakses dari situ aja, dan juga turunannya. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah properties yang sifatnya protected, itu cuma bisa diakses sama si kelas tersebut atau kelas turunannya. Dari luar, itu nggak bisa. Nah, kalau internal, artinya hanya bisa diakses si modul atau project yang sama. Kalau nanti teman-teman distribusikan source code teman-teman untuk di-include di project orang lain, itu nggak akan bisa diakses si kelas kah atau interface atau function dan yang lain-lainnya yang dideklarasikan menggunakan kata kunci internal. Nah, ini contohnya. Contohnya kita punya kelas teacher. Ini kelas teacher-nya berarti otomatis dia public. Public kenapa? Karena kita tidak deklarasikan di sini public. Jadi otomatis dia public. Lalu di sini kita bikin sebuah function teach, lalu kita tambahkan kata kunci private, artinya visibility modifier-nya sekarang private. Kalau private artinya cuma bisa diakses dari si teacher ini aja, ya. Jadi kalau diakses dari luar teacher ini nggak bisa. Jadi kalau contohnya di sini fun main file teacher sama dengan teacher.teach ini error. Kenapa? Karena si function main pengen coba ngakses si function teach, padahal function teach itu adalah private. Jadi function teach itu cuma bisa diakses dari si kelas teacher doang. Nggak bisa diakses dari tempat lain. Dari luar kelas teacher itu nggak bisa diakses. Biar lebih enak, sekarang kita coba praktekkan. Kita akan bikin di sini kelas teacher. Kita tambahkan file name. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan kata kunci public. Kalau di Java itu harus menggunakan kata kunci public. Tapi kalau di Kotlin, teman-teman saat tidak menggunakan kata kunci public, itu udah otomatis public. Termasuk ini juga, ini otomatis public. Teman-teman bisa jadikan private kalau mau sebenarnya. Artinya, nggak bisa diakses nanti name-nya. Jadi default-nya kalau tidak, berarti itu adalah public. Di sini fun, misalnya teach, gitu ya. Ini juga otomatis dia adalah public. Kalau misalnya teman-teman ganti menjadi private, maka dia tidak bisa diakses dari luar kelas teacher. Atau ganti protected, ini cuma bisa diakses dari kelas teacher atau di turunannya. Jadi kalau bukan turunannya atau di luar kelas teacher, itu dia tidak bisa diakses. Atau internal, itu bisa diakses dari semua project yang ada di project belajar Kotlin OOP. Nah, kalau teman-teman nanti bikin file Kotlinnya menjadi distribution file dalam bentuk jar, lalu coba teman-teman akses dari project Kotlin yang lainnya, itu nggak bisa.
Jadi internal itu kayak cuma buat konsumsi project internal aja. Nah, sekarang contohnya kita bikin sebuah file visibility modifier main file teacher misalnya echo. Sekarang bisa ya teacher titik, oke ini errornya kenapa nih, unexpected, oh sorry, masih sama dengan ya, teacher name print line. Nah ini bisa, kalau saya ganti name-nya menjadi private seperti ini nggak bisa diakses, error ya, cannot access name, it is private. Kalau saya ganti menjadi protected, ini juga tidak bisa diakses karena dari luar si kelas teacher-nya. Nah, kalau saya ganti jadi internal, ini baru bisa diakses karena file ini juga walaupun beda file tetap di satu project yang sama. Nah, defaultnya kalau tidak berarti itu adalah public. Contohnya kalau ini private, ini tidak bisa diakses. Error ya, cannot access this, it is private. Nah ini nggak bisa diakses juga. Ini adalah error, saya tambahkan seperti ini. Nah kalau kita bikin misalnya protected fun test seperti ini, test, lalu kita bikin kelas turunannya. Di sini misalnya open kelas super teacher name string teacher name seperti ini. Lalu saya bikin lagi sebuah function, dia adalah public, misalnya fun test. Lalu saya tinggal manggil super titik test. Sorry. Nah, ini bisa. Ya. Kenapa? Karena ini adalah turunannya. Kalau saya ganti menjadi private, ini nggak bisa. Lihat. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja ya, mau menggunakan public, private, protected, atau menggunakan internal. Rata-rata mungkin memang teman-teman kalau nanti dalam kehidupan nyata bakal jarang pakai yang internal dan juga protected. Kebanyakan sih rata-rata nanti bakal pakainya yang public, otomatis teman-teman nggak perlu deklarasikan, atau private yang memang biasanya function-function tersebut nggak boleh diakses dari luar. Biasanya untuk mengekstrak metode biar nggak kepanjangan, akhirnya metode yang panjang dipecah-pecah menjadi kecil-kecil, dan yang kecil-kecilnya itu dibikin private. Nah, biasanya kayak gitu kasusnya. Nah, ini contohnya protected seperti ini. Errornya apa nih? Oh, ini override ya, sorry. Override. Cuma kalau ini override-nya kan tetap protected ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau di sini teman-teman manggil, oh ini berarti harus super teacher ya. Super teacher, tes. Ini nggak bisa karena ini off protected. Nah, teman-teman tinggal ganti aja. Nah, otomatis bisa. Kalau saya run, nah hasilnya seperti ini. Jadi itu pembahasan tentang visibility modifier di Kotlin. Jadi sederhana aja, intinya cuma ada 4 di sini, yang mungkin nanti rata-rata teman-teman cuma bakal pakai antara public dan juga private. Yang protected dan internal rata-rata jarang. Saya juga sebenarnya jarang pakai yang protected dan juga internal. Next, kita akan bahas tentang extension function.